Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lelaki penggenggam hujan. Bab 11. Kalung Aisyah. Wahai lelaki yang panjang doa malamnya, bagaimanakah engkau memahami setiap istrimu? Bukankah mereka demikian unik antara satu dengan lainnya? Engkau siap, wahai Aisyah? Ummu Salamah mengangguk kecil kepada Aisyah, sementara dia bersiap memasuki haudaj yang masih menggeletak di tanah. Dari balik cadarnya, Ummu Salamah mengirimkan pesan yang sangat kuat lewat sapaan matanya. Cara menyapa yang ningrat. Sebagai anggota keluarga Makhzum, Ummu Salamah memang dididik dengan cara bangsawan terhormat. Di antara kalangan muhajirin yang datang ke Madinah, Ummu Salamah mewakili kelompok yang paling aristokrat. Sebaliknya, Aisyah dan mandunya yang lain, Hafsah, lebih mempresentasikan golongan biasa dalam kekuasaan. Tentu, Ummu Salamah, jawab Aisyah pendek. Matanya berusaha tersenyum, meski dengan cara yang paling sederhana. Dia tahu, Ummu Salamah tetap tidak bisa menganggapnya rendah dengan alasan apapun, termasuk karena usianya yang belia. Maka, dia berusaha bersikap dengan cara yang benar. Aisyah membalas anggukan Ummu Salamah dengan tata cara yang baik. Sebelum dia juga memasuki haudaj yang sebentar lagi akan diangkat oleh para pengawal ke atas punggung unta. Duduk di dalam haudaj, Aisyah lalu melepas cadarnya, sembari memikirkan banyak hal. Tentang Ummu Salamah, dia menyadari ada sebuah perbedaan yang menciptakan jarak antara dia dengan perempuan ningrat itu. Ummu Salamah tidak seperti Saudah, istrimu selain Aisyah setelah meninggalnya Khadijah. Saudah lugu dan sederhana. Meski awalnya Aisyah gemar mengerjai Saudah, pada waktu-waktu setelahnya, keduanya bisa saling memahami. Ummu Salamah juga tidak sama dengan Zainab Ummul Masakin, istrimu yang terkenal karena suka berderma dan meninggal beberapa bulan sebelum engkau menikahi Ummu Salamah. Selain mengenai fisiknya yang masih menawan pada usia akhir 30-an, barangkali Aisyah menemukan sebuah potensi ketidaksamaan yang lebih serius antara dirinya dengan Ummu Salamah. Seperti Zainab binti Jahsy, istri yang pernikahannya denganmu memicu kontroversi, Aisyah menyadari Ummu Salamah memiliki kekuatan yang istimewa. Di antara istri-istrimu, kini dia telah menjadi yang dituakan, sesuatu yang bisa memunculkan banyak kemungkinan. Aisyah memikirkan kemungkinan-kemungkinan itu sembari merabai lehernya, memastikan kalung onyx pemberian ibunya masih ada di sana. Kalung yang dihadiahkan ibunya, Ummu Ruman, satu paket dengan baju garis-garis indah dari Bahrain yang dibelikan ayahnya, Abu Bakar. Keduanya menjadi kostum pengantin yang dikenakan Aisyah saat engkau menikahinya. Pernikahan sederhana yang hanya dihidangi semangkuk susu, semangkuk untuk beramai-ramai, seteguk untukmu, seteguk malu-malu oleh Aisyah, diteruskan Asma, saudari seayah Aisyah, dan akhirnya diminum bergantian oleh seluruh hadirin yang menyaksikan pernikahanmu yang kedua setelah meninggalnya sang perempuan suci, Khadijah. Dek, Aisyah merasakan jantungnya mendetak lebih keras dibanding kapanpun. Jemarinya merabai lagi lehernya secara rata. Benar-benar tidak ada. Kejadian lagi. Kalung onyx itu tidak ada di lehernya. Jatuh lagi. Paniklah Aisyah seketika. Dia mencari-cari di sekitar tempat dia duduk. Tetap tidak ada. Jemari Aisyah menyibak tirai haudaj. Belum terlihat pengawal yang akan mengangkat haudajnya ke atas punggung unta. Masih ada waktu. Aisyah meraih cadarnya, lalu melangkah keluar haudaj. Sambil tolah-toleh memastikan bahwa rombongan belum akan berangkat, Aisyah lalu diam sebentar di depan haudajnya, mengulang setiap kejadian beberapa saat sebelum dia kembali ke lokasi kemah itu. Cara ini biasanya efektif untuk menemukan barang-barang yang terjatuh dari tempat asalnya. Aisyah lalu menuju jalan setapak, agak menjauh dari lokasi kemah. Semakin jauh mengikuti keyakinan ingatan istrimu paling belia itu. Sampai kemudian, dua mata Aisyah demikian berbinar saat melihat kalung onyxnya tergeletak di atas pasir. Segera dipungutnya dengan hati-hati. Dia lantas buru-buru menuju tempat kemah agar tidak tertinggal rombongan. Langkah-langkah kaki Aisyah seperti berpacu dengan angin. Dia ingin segera duduk kembali di balik tirai haudajnya. Seketika, Aisyah merasa ada yang melompat dalam dadanya. Area tempat tendamu dan tenda kedua istrimu didirikan telah senyap. Tidak ada tenda, rombongan pun sudah bersiap.
Apakah para pengawal itu tidak bisa membedakan haudaj kosong dengan yang terisi? Aisyah tak mampu menolak rasa kesalnya. Tertinggal rombongan begini bisa mendatangkan masalah serius. Setiap saat, fitnah mengancam istri-istrimu. Penetapan cadar sebagai penutup wajah istri-istrimu pun dilakukan untuk meminimalisasi rumor yang bermunculan. Bagaimana caranya mengatasi fitnah kali ini? Aisyah duduk di atas batu sembari mendudukkan batinnya. Tak ada pilihan selain menunggu. Sekarang dia berharap para pengawal pengusung haudaj itu menyadari keteledoran mereka dan kembali untuk menjemput dirinya. Menunggu sekian lama tidak kunjung berujung. Aisyah membuka cadarnya untuk mengurangi rasa panas yang meringkus wajahnya. Jika nanti terdengar ringkih kuda atau derap kaki-kaki unta, dia bisa segera mengenakan cadarnya kembali. Tetap saja tidak datang tanda-tanda kembalinya rombongan atau setidaknya beberapa orang yang menjemputnya. Cuaca sedikit meredup. Ada angin sepoi yang membelai. Aisyah didatangi kantuk. Matanya menjadi berat dan ingin terlalap. Tak berapa lama, dia benar-benar tertidur berbantal lengan. Sungguh, kami adalah milik Allah dan kepadanya kami akan kembali. Aisyah mendengar kalimat itu pada batas antara mimpi dan kenyataan. Sebuah kalimat yang akan selalu dikatakan oleh seseorang muslim ketika tertimpa cobaan atau kehilangan sesuatu. Dia segera tersadar. Ini adalah istri Rasulullah. Suara yang sama. Aisyah buru-buru menyerahi cadar dan mengenakannya. Safwan, rupanya engkau yang datang. Aisyah lega bukan main karena dia mengenal pemuda yang menghampirinya. Safwan putra Al-Mu'attal, pemuda yang telah dia kenal sejak lama. Bukankah seharusnya engkau bergabung dengan rombongan Rasulullah, wahai Safwan? Safwan menundukkan kepalanya dengan takzim. Saya tidak tidur di dalam tenda dan tertinggal oleh rombongan, wahai Ummul Mukminin. Aisyah menegakkan badannya. Setidaknya dia sekarang punya kawan senasib. Jika tidak keberatan, Anda bisa naik di atas unta saya, wahai istri Rasulullah. Saya akan mengawal Anda sampai bertemu dengan rombongan Rasulullah. Aisyah berpikir sejenak sebelum menganggukkan kepala. Dia memang ingin segera sampai di Madinah. Tidak hanya disebabkan oleh kegelisahan karena tertinggal rombongan, tetapi juga rasa tidak nyaman pada tubuhnya. Perjalanan kali ini menguras tenaga, dan dia mulai merasakan sakit pada beberapa bagian dirinya. Naiklah Aisyah kemudian ke punggung unta milik Safwan. Sementara pemuda itu berjalan kaki di depannya, sembari memegang tali kakang unta dan melakukan pengawalan terbaik.